Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku Rivel Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat coklat sponge cake. Cara membuatnya sangat mudah dan kue ini tanpa menambahkan emulsifier seperti SP dan juga baking powder. Penasaran kan cara membuatnya seperti apa? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Langkah pertama, siapkan 100 gram tepung terigu protein sedang, kemudian tambahkan dengan 3 sendok makan coklat bubuk. Untuk coklat bubuknya ini aku pakai merek Tulip yang varian Bordeaux karena ini warnanya bagus banget ya. Nah, ini langsung aja kita ayak sampai benar-benar tidak bergerindil. Setelah itu kita campurkan dengan tepung terigu. Langkah berikutnya, siapkan 100 gram coklat batang dan 50 gram margarin. Langsung aja kedua bahan ini kita lelehkan dulu dengan cara ditim seperti ini sampai benar-benar leleh. Setelah itu tuangkan ke dalam wadah yang lebih besar. Tambahkan terigu dan coklat bubuk yang sudah diaduk tadi, kemudian aduk sampai tercampur rata. Tambahkan sekitar 60 ml susu cair. Ini aku pakai yang kemasan 125 ml, jadi yang dipakai cukup sekitar setengahnya aja. Oke, langsung aja kita tuangkan setengahnya saja ya. Kemudian aduk sampai susunya tercampur rata. Langkah berikutnya, pecahkan 6 butir telur. Kemudian pisahkan antara kuning telur dengan putih telurnya. Untuk yang kuning telur langsung kita masukkan ke dalam adonan coklat tadi. Kemudian adonan ini langsung aja kita aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata. Langkah berikutnya, tambahkan 1 sendok makan air perasan jeruk lemon ke dalam putih telur. Kemudian tambahkan 150 gram gula halus, atau boleh juga pakai gula pasir yang dihaluskan pakai blender. Setelah itu adonan ini kita mixer sampai mengembang. Dan untuk mengocoknya, ini aku gunakan hand mixer dari Mito seri MX200. Ini mixernya bagus banget ya, apalagi dengan body stainlessnya. Suara mixernya juga halus banget dan ini tampilannya juga mewah banget. Harganya cukup terjangkau. Silahkan buat kalian yang pengen punya mixer seperti aku juga. Untuk link pembeliannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi. Tinggal diklik aja, nanti akan langsung terhubung ke toko tempat aku beli. Oke guys, bisa kalian lihat ya, ini adonannya udah kental berjejak. Jangan terlalu lama di mixer, kita buat adonan putih telur ini sampai sopik ataupun berjambul terbalik seperti ini ketika diangkat. Jangan terlalu kental ataupun terlalu kaku banget, karena nanti akan sulit diaduk ataupun sulit diratakan dengan adonan kue yang lain. Selain itu akan lebih banyak berongga. Langkah berikutnya, tambahkan sekitar 3 sendok adonan putih telur. Kemudian aduk dengan menggunakan whisker sampai adonannya tercampur dan agak ringan. Setelah itu tambahkan lagi sekitar 3 sendok, lalu kita aduk lagi sampai tercampur. Nah, kalau adonannya udah ringan seperti ini, baru adonan yang coklat kita tuangkan ke dalam adonan putih telur. Setelah itu aduk lagi sampai tercampur rata. Nah, untuk finishing mengaduknya dengan menggunakan spatula ya, supaya untuk menjangkau bagian bawah yang tidak tercampur rata.
Setelah itu tuangkan ke dalam loyang. Nah, untuk loyangnya ini aku pakai baking pan dari Stand Cookware. Untuk baking pan ini nggak perlu diolesi pakai margarin ataupun tepung terigu dulu ya, karena ini dijamin nggak akan lengket. Setelah itu kita hentak-hentakan adonan supaya udara yang terperangkapnya keluar, atau boleh juga ditusuk dengan menggunakan tusuk sate seperti ini untuk menghilangkan gelembung-gelembung besar yang masih terperangkap. Langkah berikutnya, panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Kita panggang dengan suhu 175 derajat Celcius. Gunakan api atas dan bawah dan timer sekitar 60 menit, atau silakan sesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing. Kalau kalian nggak punya oven listrik, silahkan dipanggang dengan menggunakan oven tangkring. Panggang dengan menggunakan api sedang cenderung kecil sekitar 60 menit. Setelah sekitar 25 menit, kita buka dulu ovennya. Kemudian kita beri guratan pada kue, karena kue ini biasanya semakin lama di oven akan semakin mengembang. Jadi biasanya kalau udah mengembang itu suka robek berantakan ya. Supaya rapi, jadi kita beri guratan aja untuk memberi jalan kalau kuenya mengembang maksimal. Setelah sekitar 60 menit dipanggang, kuenya sudah matang, langsung aja kita angkat dan dinginkan. Kemudian langsung aja kita keluarkan dari loyangnya. Nah, bisa kalian lihat sendiri ya, baking pan-nya ini bagus banget. Jadi kuenya ini nggak menempel meskipun nggak pakai margarin dan ditaburi dengan tepung terigu. Dan hasilnya ini cantik banget. Ini dia hasilnya, coklat sponge cake yang aku buat. Gimana guys, cara membuatnya gampang banget kan? Nah, biasanya coklat sponge cake ini dijual dengan harga sekitar Rp60.000 ya. Atau silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Sedangkan untuk masa ketahanannya, coklat sponge cake ini bisa tahan 3 dengan 6 hari, dikemas rapat kedap udara. Jangan dibiarin digeletakin ya, karena biasanya cepat mengering. Oke guys, bisa kalian lihat ya, ini aku potong selagi kuenya masih panas, tapi ini teksturnya lembut banget, dan ini juga coklatnya berasa banget. Silakan kalian praktekkan sendiri resep yang aku bagikan ini di rumah. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian, supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.